Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal musalli, sidang jamaah salat maghrib. Insyaallah mudah-mudahan salat maghrib kita menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita kepada Al-Maula Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat nikmat yang diberikan Allah buat kita. Tidak semua orang punya kesempatan mendapatkan nikmat yang sama yang kita rasakan malam ini. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan kita untuk dapat beribadah kepada Allah. Berapa banyak yang hari ini mereka belum sempat atau belum mau untuk beribadah salat maghrib. Alhamdulillah, kenikmatan itu ditambahkan oleh Allah, dimudahkan pula kita untuk berjamaah. Tidak semua orang bisa menunaikan sholat berjamaah, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tunaikan itu. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu begitu ketinggalan dia sholat berjamaah, begitu Rasul sudah bubar sholat berjamaah, dia datang, dia nangis jadi-jadinya. Maka ya Rasulullah, dapat musibah besar hari ini. Apa sebabnya? Meninggal orang tuamu? Tidak. Kenapa? Meninggal istrimu? Tidak. Jauh lebih besar dari itu musibah yang aku terima ini. Kenapa? Aku tak dapat ikut sholat berjamaah sama kau ya Rasulullah. Nangis dia. Bayangkan ini, tak dapat sholat berjamaah sama Rasulullah, nangis dia. Dapat musibah besar. Meninggal ayahmu, emakmu, lebih besar dari itu rupanya musibah. Makanya luar biasa. Akhirnya Rasul katakan, siapa yang mau bersedekah untuknya, siapa yang mau bersedekah untuknya, silakan. Akhirnya salah seorang sahabat menjadi makmum dari sholat mereka itu. Akhirnya dia tetap dapat sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa hal yang luar biasa, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita bisa mendapatkan nikmat sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah istiqomahkan kita untuk tetap tunaikan sholat berjamaah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat semoga selalu tetap tercurah kepada kekasih kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hasanah dalam hidup kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik. Tidak ada contoh yang pantas kita ambil selain dari perilaku contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang dapat istiqamah menjalankan syariat yang diajarkan Rasulullah dengan baik dan benar, hidupkan sunnah Rasulullah, memperbanyak sholawat atasnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah juga menggolongkan kita menjadi umat Rasulullah yang beroleh syafaat dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, masih pada malam hari ini pada ruang lingkup bab saum, bab puasa. Mudah-mudahan menuju kepada bulan Ramadan ke depan kita dapat terus
meningkatkan pemahaman agar kita tidak menjalankan ibadah Ramadan itu jadi orang yang ikut-ikutan, tapi melainkan kita dengan dasar ilmu. Al-ilmu imamul ibadah. Ilmu itu imamnya dalam ibadah. Maka ibadah yang tidak ada dengan dasar ilmu, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang ibarat pohon tidak akan berbuah. Kalau begitu mudah-mudahan dengan pemahaman konsep ilmu kita bisa lebih baik menunaikan ibadah kita ke depan, insyaallah. Pada malam hari ini kita akan berbicara kepada orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan orang yang tidak boleh berpuasa. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Supaya kita bisa tahu, karena rukun puasa itu cuma ada dua. Rukun puasa itu satu adalah niat, yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itu sudah kita bahaskan terkait pada hal-hal yang membatalkan puasa pada pekan yang lalu. Hari ini kita akan pahamkan kembali tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa, dan diantaranya ada pula orang-orang yang tidak boleh berpuasa. Siapakah orang-orang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa? Orang yang boleh tidak berpuasa dan tidak boleh berpuasa kita gabungkan ada 9 orang yang dalam konsep ini boleh tidak puasa dan tidak diperbolehkan puasa. Pertama, orang yang dibolehkan tidak puasa itu adalah satu adalah anak-anak yang sebelum baligh. Anak-anak yang sebelum baligh ini adalah orang yang boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Maka kadang-kadang kita boleh melakukan pendidikan buat anak-anak, sehingga akhirnya anak-anak kita yang masih kecil kita aja untuk berpuasa. Kita tahu secara hukumnya dia masih tidak wajib, tapi kita biarkan dia dengan lapar. Kadang-kadang merengek dia, mau telemak, ya udah puasa setengah hari. Ini maknya juga salah mengajarkan, nggak ada puasa setengah hari. Karena puasa itu diawali dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi banyak juga akhirnya, karena kalimat itu dipakai dari dulu puasa setengah hari, banyak juga bapak-bapak yang di Singapura, yang di mana-mana itu kadang-kadang model puasanya setengah hari aja deh. Nah, di rumah puasa setengah hari, makan di luar. Itu model anak-anak di bawah umur lah itu. Jadi kalau kita jumpa yang kayak gitu, oh, berarti ini belum baligh waktu gitu kita bilang. Jadi kenapa? Karena memang orang yang boleh tidak puasa itu adalah anak-anak yang belum mencapai baligh. Laki-laki belum mimpi basah, perempuan belum haid. Apabila ini sudah sampai pada baligh, maka hukum sudah berlaku. Maka dia jatuh wajib untuk melakukan ibadah puasa. Jadi anak-anak yang umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, yang mereka itu tetap disuruh berpuasa hanya sebagai latihan. Tidak ada bahagian hitungan pahala dosa bagi mereka, karena mereka belum dijatuhkan hukum wajib. Karena yang dijatuhkan wajib itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan berpuasa. Yang jatuh diwajibkan berpuasa itu adalah orang beriman yang jauh sudah dewasa, yang sudah baligh. Jadi yang pertama, bapak dan ibu adalah anak-anak. Ini boleh tidak berpuasa. Yang kedua, golongan orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang hilang akal. Itu boleh tak puasa. Hilang akal. Yang menyebabkan hilang akal itu ada 3. Yang pertama, gila. Itu hilang akal. Yang kedua, tidur itu hilang akal. Yang ketiga itu pingsan, itu pun hilang akal. Cuman yang 2 boleh tidak membatalkan puasa, atau boleh. Tapi kalau hilang akal dikarenakan gila, dia boleh tak puasa. Jangan pula nanti tidur, karena dia sudah tidur hilang akal boleh tak puasa. Ini keliru. Karena orang tidur itu pasti tidak ada akalnya. Orang pingsan pun juga tidak berakal, hilang akalnya. Tetapi
pada konsep orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang hilang akalnya, orang gila. Orang gila itu tidak ada beban kewajiban untuk menjalankan puasa. Jadi boleh tidak puasa, silakanlah. Namanya pun dia orang tak ada akalnya. Nah, jadi kadang-kadang banyak juga kita jumpain kampung-kampung kita ini. Nah, gitu dia siang merokok, itu pun hilang akalnya itu. Nah, kenapa? Kadang-kadang dia lupa bahwa itu adalah bulan Ramadan. Jadi orang yang hilang akal, tidak berakal itu adalah orang yang boleh tidak berpuasa. Tentulah dalam konsep ini kita pahamkan adalah orang-orang gila. Orang-orang gila, orang-orang stres itu boleh tak berpuasa. Kenapa? Kalau gila pula tak perlu mengganti, tak perlu bayar fidyah. Kenapa? Memang dia tidak terhitung menjadi orang-orang yang berhak untuk menjalankan ibadah puasa itu. Nah, jadi yang kedua adalah orang yang gila. Orang yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang sakit. Sakit ini adalah orang yang boleh tidak puasa dengan syarat sakitnya yang membahayakan dirinya. Yang menentukan itu nanti lewat dokter. Jangan pula tiba-tiba nanti kita terus dia merokok, dia makan di warung, dia tanya, kenapa gua nggak puasa? Aku sakit loh. Apa sakit gua? Tengoklah bisul ini. Kalau bisul pun nggak ada hubungannya. Kalau bisul tidak terkategori yang seperti itu. Panu juga penyakit. Jangan kita bilang aku mau ada panu mana aku ini. Nggak puasa lah aku. Ini nggak punya. Tapi penyakit yang memang memberatkan. Ma'akul. Yang kalau puasa dia akan membahayakan bagi orang yang menjalankan puasa. Walaupun ada perkataan ahli kesehatan itu summu tasihu, puasa itu sehat. Bagi kita yang sehat, dengan berpuasa tambah sehat. Tapi kalau orang yang sudah memang memiliki penyakit, yang memang penyakitnya itu tidak memungkinkan dia untuk puasa, dokter memang melarang dia puasa, udah boleh dia tidak puasa. Boleh dia tidak puasa. Sehingga dengan tidak puasanya itu, tapi ingat, dia harus ganti pada hari-hari yang berikutnya. Jadi kalau gitu kita akan menjelaskan bahwa orang yang sakit, yang sifatnya sakitnya memang menyatakan dia harus tidak berpuasa, maka pada saat itu dia boleh tidak berpuasa. Bisa saja hari ini kita puasa, ternyata besok kita demam, harus makan obat, maka otomatis kita tidak berpuasa. Maka orang yang sakit itu boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti pada hari-hari berikutnya sebanyak puasa yang ditinggalkan. Begitu. Tinggal Bapak Ibu saudara-saudaraku, sakit yang memang didasari oleh keharusan untuk tidak membolehkan dia puasa. Jadi kalau sakit-sakit sebatas pening-pening yang bisa kita tahan-tahankan, tidak ada alasan kita untuk motel. Karena kebetulan kita tempel koyo, sakit gigi, kemudian kita tidak puasa, yang padahal masih bisa kita tahankan. Ini niat masih boleh kita perjuangkan. Jadi apabila kita memang sudah diperiksa oleh dokter dan memang kita, walaupun kita tidak ke dokter, tapi memang kita harus minum obat, maka saat itu kita boleh tidak berpuasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, golongan orang yang ketiga yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang sakit. Secara fisik dia sakit, kemudian harus minum obat. Pada saat itu dia boleh tidak puasa dengan syarat harus mengganti pada hari-hari di luar daripada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, golongan yang ketiga. Golongan keempat, orang yang dibolehkan tidak berpuasa itu adalah musafir. Musafir itu adalah orang yang boleh tidak berpuasa. Ada yang musafirnya tiap hari musafir. Tiap hari dia musafir. Contohnya pilot. Pilot itu kan tiap hari musafir. Dari Medan terbang ke Jakarta. Tentulah dia musafir. Nanti dari Jakarta balik lagi Medan. Radiusnya sudah cukup jauh. Walaupun dalam satu hari yang sama. Nah, tetapi orang itu boleh tidak puasa. Sekiranya orang itu tidak memberatkan perjalanannya, maka kalaupun dia meneruskan puasanya tidak
walaupun secara hukum ya dia boleh tidak berpuasa. Orang yang safar itu, orang yang melakukan perjalanan itu boleh tidak puasa. Bapak-bapak ke Medan, sampai sana makan, minum boleh. Tetapi sekiranya masih bisa kita tahan dengan kondisi fisik yang kuat, maka lebih bagus kita puasa. Walaupun secara hukumnya kita boleh tidak puasa. Maka untuk itu, Bapak dan saudara-saudaraku, orang yang tidak puasa, boleh tidak puasa itu dikarenakan musafir. Musafirnya itu kalaupun misalnya masih kuat tenaganya meneruskan puasanya juga boleh, kalaupun membatalkannya juga boleh. Nah ini yang perlu kita camkan sehingga akhirnya kita tidak salah persepsi. Kalau kira-kira kita motel di Medan terus memang boleh, tapi kita harus ganti pada hari yang berikutnya nanti, hari yang lain nanti di luar pada Ramadan kita akan ganti. Wajib hukumnya. Maka di situ pula ada kerugian kita. Tapi kalau memang kira-kira memang harus membuat kita mungkin kelelahan kita, silakan. Maka Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, tidak ada alasan bahwa kita bebas tidak menjalankan ibadah Ramadan dengan tidak mengganti. Boleh tidak puasa pada bulan suci Ramadan bagi musafir, tapi ingat orang yang itu harus tetap wajib mengganti sebanyak puasa yang ditinggalkannya pada hari-hari berikutnya. Jadi Bapak dan saudara-saudaraku, ada juga musafir seperti supir-supir bus yang dari Medan ke Belawan atau mungkin dari Medan menuju Pekanbaru, mereka musafir, boleh tidak puasa. Tapi tiap hari mereka musafir, kapan gantinya? Tiap hari kapan gantinya? Sementara puasa itu tetap wajib, diganti tetap juga hukumnya wajib. Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, tetap harus, kalau sebisanya kita memang memperjuangkan untuk bisa tetap berpuasa, itu jauh lebih baik. Cuman kadang-kadang ada orang yang bekerja, kita taksir kerjaannya berat, mohon maaf kita sebut profesinya. Kadang-kadang sering kita lihat pas musim panen padi, orang yang mengambil upahan untuk memanen padi itu, dia memang dari awal sudah berniat tidak puasa. Aku memang niat puasa, tapi dia udah bawa kinting aqua, bontot. Nah, ini udah niat tambah. Nanti kalau nggak tahan motel aku. Kalau dia siapkan bontot berarti udah niat motel lah itu. Nah ini kadang-kadang kan kita keliru ini. Jadi kalau kita sanggup untuk jalankan. Setelah kita kerja ternyata ngomben, kerja bangunan, kerja berat apapun bentuknya, ternyata setelah separuh perjalanan memang kita nggak kuat, motel. Tapi nanti ganti pada hari berikutnya, pada hari-hari yang lain. Tapi kalau memang dari awal ini kerja puasa ini, bawa untuk persediaan aja. Karena tahu nanti nggak kuat aku motel di perjalanan jalan, kita tinggal makan. Nah ini nanti kita sudah pasang niat untuk tidak berpuasa. Jadi rukun puasa itu adalah niat. Pada saat dia bawa bontot sudah niat untuk tidak puasa, berarti tidak sah puasanya. Jadi begitu Bapak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, seorang musafir ini boleh tidak berpuasa dengan ketentuan mengganti pada hari-hari lain luar Ramadan. Golongan berikutnya, golongan yang kelima, yaitu adalah orang tua. Orang tua ini boleh tak puasa. Orang tua yang kayak mana? Orang tua yang sudah renta, orang tua yang memang tidak memungkinkan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan. Orang yang sudah tidak kuat lagi menjalankan ibadah Ramadan, maka dia tidak perlu mengganti, tidak perlu mengqadha Ramadan, tidak perlu mengqadha puasanya. Dia cukup dengan membayar fidyah. Bagi orang yang sudah tua renta, yang tak sanggup lagi jalankan ibadah Ramadan, maka pada saat itu dia tidak perlu menjalankan puasa. Silakan, dia boleh tidak berpuasa. Wajib qadha Ustaz? Tidak. Orang yang tua renta, yang tidak sanggup lagi jalankan ibadah Ramadan, tidak perlu mengganti puasanya di bulan-bulan lain. Maka sampai yang harus dilakukan, bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah, beri makan bagi orang miskin. Nah, kalau gitu orang yang sudah uzur, orang yang sudah tua renta, yang tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah Ramadan, jangan paksa dia suruh Ramadan. Gara-gara puasa pula
Ini. Jadi kalau gitu mudarat bagi dia. Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa. Dikodok tidak, cukup bayar fidyah. Bayar fidyah ini Bapak Ibu saudara-saudaraku boleh 1 hari sekali. Pada saat dia tidak puasa hari ini boleh bayar fidyah. Atau boleh membuat seminggu sekali nanti bayar fidyah. Atau mungkin sebulan sebelum nanti baru bayar fidyah. Boleh kita lakukan seperti itu. Fidyah itu adalah memberi makan bagi orang miskin. Ingat sebagusnya memberi makan orang miskin, beri makanan. Walaupun akhirnya banyak fatwa-fatwa ulama boleh menggantikannya dengan uang. Tapi kalau secara hukumiah yang disuruh itu adalah memberi makan bagi orang miskin 1 hari 2 kali. Maka kalau sekali makan 10.000, si makan yang kedua 10.000, berarti 1 hari dia harus bayar 20.000. Atau kasih makanan kepada orang yang miskin itu. Sekarang jadi persoalan, yang miskin ini yang mana Ustaz? Miskin itu ada susah makan dia, miskinnya itu. Sekarang ini banyak juga yang miskin Ustaz. Dari mana datanya? Dari BLT. Kira-kira gitu ini. Oh ini orang-orang miskin ini. Kira-kira gitu. Padahal dikategorikan semua yang ada itu miskin itu adalah yang hari ini dia bisa makan, tapi besoknya belum tentu bisa mendapatkan makanan. Kalau fakir itu yang hari ini pun dia tak tahu mau makan apa. Tunggulah. Cari dapat makan, itu fakir lah itu. Jadi kalau gitu orang yang membayar fidyah ini bayarkanlah dia kepada orang miskin, kasihkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, saya kalau misalnya sebagai ketua BKM di Masjid Al-Munawwarah, kalau pernah ada orang yang bayar fidyah itu, saya suruh asingkan, karena tidak berhak yang lain-lainnya untuk dapat, kecuali orang yang berhak menerima fidyah itu hanya orang miskin. Gitu. Jadi kalau gitu jangan kasih sama musafir, jangan kasih sama badan amin, jangan dimakan oleh badan amin, jangan dimakan oleh yang lain, mustahik yang lain. Untuk siapa yang namanya fidyah itu? Untuk orang miskin. Maka kalau diserahkan lewat badan amin, asingkan dan jangan diambil selain kasihkan kepada orang miskin. Begitu. Kenapa? Karena memang secara hukumnya fidyah itu memang buat orang miskin. Jangan digabung sama fitrah, karena tidak berhak yang lain itu menerima. Yang namanya mu'alaf tidak berhak menerima uang dari atau makanan dari yang namanya bayar fidyah. Fidyah itu memang ta'am miskin, bagi orang-orang yang memberi makan bagi orang miskin. Jadi orang yang tua renta tidak sanggup lagi puasa, boleh dia tidak puasa, tetapi ingat dia tidak perlu mengkodok, cukup dengan membayarkan fidyah, memberikan makan bagi orang miskin 2 kali 1 hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu golongan yang ke-5. Yang ke-6, orang yang boleh tidak puasa itu adalah orang hamil. Kita kebagian ini. Kita laki-laki tak kebagian. Ibu-ibunya ini. Orang hamil itu boleh tidak puasa. Tapi dia nanti juga mengganti pada bulan berikutnya. Nah, jadi kalau hamil itu karena dia takut akan kandungannya, maka kemudian ada yang orang hamil itu memang bawaannya lemas, tidak kuat, maka dia boleh tidak berpuasa. Kalau ternyata ada orang hamil berpuasa, boleh Ustaz, silakan. Kalau dia tidak takut dengan kondisi-kondisi fisik dia, silakan. Aku malas mau ganti, pokoknya aku jalankan aja puasa, silakan. Tapi kalau dia memang tidak kuat, kemudian takut juga pada kandungan bayinya, ya udah, dia boleh tidak puasa. Tapi ingat, nanti dikodok, tetap wajib kodok. Nah, kemudian ada 2 pendapat. Pertama, pendapatnya ada yang wajib mengkodok. Kemudian apabila dia sanggup berpuasa, tetapi dia tidak berpuasa karena mikirkan anak yang dalam kandungannya, maka dia wajib kodok dan bayar fidyah. Kemudian kalau misalnya dia memang tidak kuat untuk berpuasa karena memang kondisi fisiknya lemah, maka dia cukup hanya mengganti
bayinya karena susunya nanti kurang enak, maka akhirnya dia tidak puasa. Maka di kedua pendapat ini, satu pendapat mengatakan dia wajib qada puasanya dan bayar fidyah. Dan ada sebagian pendapat mengatakan tidak perlu bayar fidyah, cukup dia dengan mengqada puasa. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang perlu kita pahami. Ulang kembali kita pada kita untuk menguatkan, untuk menjaga kehati-hatian. Sebaiknya kita mengambil ganti qadanya, puasanya, kemudian bayarkanlah fidyahnya. Karena pada prinsipnya ibu menyusui itu sanggup untuk puasa, tapi dia takut akan kandungan anaknya atau bayi yang disusukannya, sehingga bayinya mungkin kurang enak. Maka akhirnya diambillah langkah, dia boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti puasanya. Dan karena dia ragu, takut kepada susu yang disusu, tidak menghasilkan susu yang bagus, dan dia tidak puasa. Jadi dua-dua dia dapat mengqada dan kemudian harus bayar fidyahnya. Jadi ibu menyusui itu juga adalah orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, 7 ini boleh tidak berpuasa. Yang 2 lagi ini adalah orang yang tidak boleh berpuasa. Kalau tadi boleh tidak berpuasa, yang dua terakhir ini adalah orang yang tidak boleh puasa. Satu adalah orang haid. Orang haid itu tidak boleh puasa. Kalau yang lain tadi boleh tidak puasa. Kalau yang ini memang tidak boleh puasa. Orang haid itu tidak boleh puasa. Jadi halangan ini memang keistimewaan yang diberikan buat perempuan. Tetapi pada saat dia halangan itu, pada saat dia menstruasi, pada saat haid itu, maka dia tidak puasa, tidak boleh puasa, tetapi akan tetap mengganti pada hari berikutnya di luar daripada Ramadan. Silakan ganti. Seberapa banyak itu? Kadang ada yang 7 hari, kadang ada yang sampai setengah bulan. Nah, tak berhenti haidnya. Jadi kalau gitu dia tetap tidak boleh berpuasa. Tetap tidak boleh berpuasa. Jadi pada kondisi itu dia tidak boleh. Sama tatkala berangkat umroh, haid, tidak boleh tawaf. Perempuan itu haid itu tidak boleh berdiam di masjid. Orang haid itu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, tidak boleh melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi berpuasa pun bahagian yang dilarang bagi orang yang haid. Orang haid itu tidak dibolehkan berpuasa. Kalau tadi boleh tidak berpuasa, musafir, orang sakit boleh tidak berpuasa. Tapi kalau orang haid, dia tidak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, tidak boleh berpuasa. Nah itu bagi orang yang haid. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak boleh berpuasa itu adalah orang yang nifas. Itu pun tidak ada bagian untuk kita laki-laki. Yang pula besok, kenapa waktu puasa? Nifas apa ini? Tak ada bagian kita ini. Nifas ini hanya untuk perempuan. Setelah melahirkan itu dia tetap mengeluarkan darah kotor, yang kemudian darah kotor itu selama 40 hari, maksimal 60 hari. Maka pada saat itu, mungkin 1 bulan itu penuh, dia baru melahirkan, pada saat itu mengeluarkan darah nifas, maka dia tidak dibolehkan untuk berpuasa. Jadi tidak ada pilihan. Kalau boleh tidak berpuasa itu boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi kalau ini memang tidak dibolehkan untuk berpuasa. Jadi orang-orang yang 9 ini kita pahamkan. Di luar dari yang 9 ini tidak ada alasan untuk tidak puasa. Yang 7 ini boleh tidak puasa, 2 adalah tidak boleh puasa. Di luar daripada yang 7 dan 2 ini, maka tidak ada alasan bagi untuk tidak berpuasa. Tetap wajib berpuasa. Tidak ada alasan apapun. Jadi inilah Bapak dan Ibu, malam hari ini kita bahaskan orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Jadi kalau kita di antara yang 9 ini, kadang-kadang yang hanya dimiliki buat kita laki-laki terutama hanya ada 5. Yang 4 ini dimiliki oleh perempuan. Ibu hamil, ibu menyusui, kemudian haid dan nifas itu dimiliki oleh perempuan. Kita yang 5 dari laki-laki ini, dari saat apabila masuk di sini kita masih boleh tidak berpuasa. Tapi ingat, ganti pada hari-hari di luar daripada itu. Nah, mudah-mudahan pada kutipan materi orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa dan orang yang tidak dibolehkan berpuasa, mudah-mudahan ini menambah hasanah pengetahuan buat kita, sehingga nanti kalau bertanya, kalau
begini boleh nggak aku puasa? Kalau dari luar dari 9 ini tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada yang kita diskusikan, masih ada sekitar 7 atau 8 menit ke depan. 15 menit. Oke, kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Kondisi orang yang sakit tadi, sementara si orang tadi tetap diwajibkan minum obat untuk seterusnya gitu. Ini bagaimana cara mengganti? Kalau dia sudah sakitnya menahun, maka dia tidak perlu bayar puasanya, cukup ganti dengan fidyah. Tatkala sakitnya sudah menahun, dia ini divonis dokter, dia 3 tahun ini tidak boleh berhenti obat, maka pada saat itu dia tidak perlu lagi mengganti puasanya. Kalau dia mampu untuk berpuasa, tapi dia makan obat. Kalau dia makan obat itu tentunya dia tidak mampu berpuasa karena dia sakit. Dan dokter memvonis bahwa dia memang tidak boleh kalau putus obat. Maka dia dinyatakan adalah menahun. Pada saat dia sakit menahun, maka dia dihitung dengan uzur yang boleh tidak berpuasa dan tidak mengqadha puasanya, cukup dengan membayar fidyah kalau sakitnya sudah menahun. Jadi begitu. Ada lagi? Kalau tadi kita batal puasa seperti dikatakan namanya sudah sanggup dan sudah apa kita lagi. Kalau memang dari awal tidak ada niat puasa, gimana kita tadi lagi? Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, kalau dari awal kita berniat untuk tidak puasa, maka ingat, kalau kita hari ini melakukan perjalanan, tujuan kita adalah ke Medan. Sampai di Medan, kita baru disebut dengan musafir. Kalau kita dari awal, kenapa tak puasa? Aku hendak pergi ke Jakarta nih. Kita belum musafir. Kita belum musafir. Kapan kita dikatakan musafir? Kalau kita sudah masuk pada radius musafir 90 km misalnya. Kenapa pada saat itu sampai di sana ternyata kita sudah sampai pada radius itu baru boleh kita melakukan tidak puasa. Kalau dari awal kita tidak puasa, ini adalah merupakan hal yang salah. Karena kita belum musafir, kita belum syafar. Musafir itu kan orang yang melakukan syafar. Jadi berniat syafar dulu kita. Sudah sampai di sana, kita masuk pada radius syafar, baru kita kalau misalnya melanjutkan puasa atau tidak, kita boleh lakukannya. Jadi kalau sekiranya kita hari ini di sini, kemudian kita berangkat ke Jakarta. Di Jakarta mungkin kita 2 atau 3 hari. Di sana kita masih kategori musafir. Kalaupun kita tidak berpuasa dari awal, pagi atau apanya, itu boleh. Kenapa? Karena memang kita sedang musafir. Tapi kalau kita dari mukim sudah tidak puasa, ini tidak boleh dilakukan. Itu. Jadi kalau dari sini kita puasa, naik pesawat sampai Jakarta, waduh haus sekali aku ini. Aminnya monten boleh tidak puasa dengan alasan apa? Musafir. Kita udah tak puasa, atau pesawatnya tak jadi berangkat, kata dia. Kita udah kadung tak puasa, jadi salah kita. Jadi radiusnya sudah sampai kita menuju tempat tujuan, kita masuk pada musafir. Itu dia. Baru kita boleh tidak berpuasa, karena kita sudah menjadi orang yang musafir. Atau kita sudah di Jakarta, pada saat kita di sana, hari ini kita berangkat. Besok lusa kita kan masih kategori musafir, kita boleh tak puasa di sana. Kenapa? Kita masih kategori musafir di sana. Tidak daripada tempat mukim. Cuman tetap ingat kita harus ganti pada hari lainnya. Jadi begitu dia. Begini maksudnya Ustaz, seperti tadi kita mau ada pekerjaan. Jadi kita memang tidak ada niat puasa lah untuk melaksanakan puasa pada bulan puasa. Gimana kira-kira mengganti puasa yang tidak diniatkan dari bulan puasa? Nah, dengan sengaja meninggalkan puasa, sengaja, ini kan dosa besar. Walaupun tetap pada prinsipnya tetap wajib ganti, karena kita tidak puasa. Tetapi kategori dari yang 9 ini kan ada yang 7 tadi boleh tidak berpuasa, yang 2 tidak boleh berpuasa, yang 7 ini dibolehkan tidak berpuasa dikarenakan sebab sesuatu.
Kalau kita tidak ada sebab, berarti kita wajib berpuasa. Tidak ada sebab, maka kita jatuh wajib. Pada saat kita tidak mengerjakan yang wajib, berarti kita melakukan dosa besar, meninggalkan dengan sengaja puasa itu. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau aku tak puasanya hari besok aku ganti bayar-bayar, kira-kira ini melanggar dosa besar. Kita tidak punya niat ini. Jadi kalau secara hukumnya tidak boleh dilakukan, melakukan sesuatu yang diawali kewajiban itu kita sengaja tidak. Orang bisa diganti aja kok. Itu tidak boleh, karena itu adalah pengakuan dosa besar. Jadi dari yang 7 ini boleh tidak berpuasa. Selebih dari itu tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Maka masuklah di situ tadi hukumnya, orang yang itu tetap wajib berpuasa, tidak boleh tidak berpuasa. Gitu. Kalau di waktu sahur makannya banyak, kenapa? Karena besok mungkin yang berjalan itu macam boleh. Makan pada sahur itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kita masuk pembahasan sunnah-sunnah berpuasa ya. Tapi ini kita bertanya, kita singgung, kita bahaskan juga sedikit. Pertama, disunahkan itu adalah sahur di penghujung waktu. Prediksi kita bahwa kerjaan kita ini agak berat sedikit, perlu banyak makan sahur. Boleh. Sampai batas kapan? Sampai batas waktu sebelum azan subuh. Makanlah sekenyang-kenyangnya. Tapi ingat, jangan sampai menimbulkan mudarat. Makan dengan banyak-banyak itu juga masak-masakan itu juga mudarat. Sampai pulang mau muntah waktu itu sholat subuh tuh, atau mau keluar dia, ini mudarat ini. Jadi pasang niat kita untuk bagus. Jadi makan sahur itu memang hukumnya adalah sunnah, dianjurkan, boleh dilakukan. Nah, pada saat itu makanlah secukupnya yang memang kapasitas kita memang diasa-asakan pun memang segitu. Tak mungkin ini besok. Biasanya kapasitas 1 piring karena kita mau kerja berat, besok puasa ini 2-3 piring. Ini nggak ketulungan ini kenyangannya. Jadi sebenarnya tidak harus sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang juga tidak bagus dalam segi makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi gitu dia. Boleh makan apapun juga pada saat sebelum subuh, pulang sahur yang di subuh. Kita bahas ya, bunyinya ekstrim. Perkara sholat ini terutama. Kalau pekerjaan yang mengganggu kita untuk sholat, berhenti dari pekerjaan itu, cari kerjaan lain. Begitulah ekstrim. Aku kerja, kalau tak kerja nanti tak makan anak ini. Tapi aku gara-gara kerja ini tak bisa sholat, berhenti kerjanya, tinggalkan cari kerjaan lain yang bisa sholat. Itu kalau pikir. Tak ada dasar hukum yang memperingatkan untuk tidak sholat. Yang sakit uzur saja wajib tetap sholat. Konon pula lagi, begitu masuk waktu kita sengaja untuk tinggalkan sholat. Tetapi ada hal-hal yang membuat meringankan. Kita bedakan ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita pernah membahas tentang jamak dan qasar. Jamak dan qasar dua sholat yang berbeda. Qasar hanya dimiliki oleh musafir. Hanya musafir yang boleh mengqasar sholat, menyingkatkan sholat. Jamak itu artinya menggabungkan dua sholat di waktu yang sama dan boleh dilakukan oleh yang bukan musafir. Bisa dipahami ya. Jamak ini boleh dilakukan oleh orang yang bukan musafir. Contoh, misalnya jam 11
atau bilang jam 1 mau masuk ke ruang operasi, kan udah masuk zuhur nih. Nanti siapnya mungkin habis operasi jam 4, habis biusnya nanti mungkin sampai seterusnya susah untuk sholat. Maka dia boleh menjamak sholatnya ini sebelum masuk operasi, dia boleh menjamak zuhur dan asarnya dijamak takdim. Berarti boleh melakukan itu pada saat itu dibutuhkan. Sekiranya ini kita pun juga menolong orang atau kita ingin mengantarkan orang sakit, akhirnya ini kalau kita terlambat, ini bisa mudarat bagi orang yang sakit. Maka akhirnya pada saat itu kita mengantarkannya, kita belum sholat zuhur, akhirnya lewat zuhur, masuk di waktu asar. Pada saat itu tidak memungkinkan kita tinggalkan orang sakit ini, maka pada saat itu kita boleh menjamaknya, jamak takbir. Zuhur dan asar kita lakukan di waktu asar. Kenapa? Ada emergensi. Nah, pada saat ini fikih tadi, pada saat misalnya pekerjaan ini nggak bisa ditinggal, Ustaz. Tidak ada pula contoh dari fikih yang kayak gitu. Nah, ini macet terjadi, umpama ini. Kadang kita misalnya di jalan kita ini, bilanglah di jalan tol kita pernah mengalami kemacetan yang berjam-jam karena pada beberapa waktu lalu itu ada kecelakaan yang akhirnya malang, truk dengan tidak bisa kiri kanan, tidak bisa lewat. Kita berhentinya di tengah sawit-sawit. Kita juga tidak punya air, kita juga tidak ini. Akhirnya bagaimana ini? Pada saat itu mungkin zuhur kita terlewat. Begitu masuk asar nanti bisa dijamak. Kenapa? Situasional yang membuatkan seperti itu. Nah, akhirnya boleh menjamak pada saat situasional seperti itu. Nah, kalau untuk pekerjaan ini tadi saya tak berani jawabnya ini. Nanti jadi pegangan Ustadz itu bilang gitu. Kenapa? Karena pekerjaan itu masih bisa kita cari pekerjaan yang lain kalau sekiranya untuk kita berjuang sholat kita. Tapi kalau jamak seperti macam tadi, orang nolong orang sakit, kemudian mau operasi, ini memang darurat, memang kondisi situasionalnya memang harus boleh melakukan jamak. Tapi kalau pekerjaan, akhirnya bagaimana ini? Tidak ada alasan. Gitu ya. Iya. Ini tadi masalah puasa. Kita kan misalnya semacam beginilah kita menjalankan puasa dalam sebulan itu kita ada nggak puasa 3 hari lagi. Jadi kita untuk bergantinya tahun depan dan juga sebagainya kan. Rupanya kita akan ada Ustaz. Mudah-mudahan meninggal. Itu gimana Ustaz? Baik. Ada ibadah badaniyah yang boleh dilakukan oleh keluarga ahli waris kita. Pada saat kita tidak membayar itu, meninggal dunia, maka anak kita boleh mengkodokkan puasa kita. Nah, kalaupun mungkin anak belum ada yang dewasa, maka bayarkanlah fidyahnya, fidyah puasanya, karena belum dibayarkan utang. Dan secara hukumnya, saya misalnya meninggal dunia, anak saya udah pada dewasa, karena sakit tidak puasa saya 1 bulan, 1 minggu. Setelah lebaran belum sempat mengganti, meninggal dunia, maka anak saya boleh menggantikan yang seminggu itu. Kalaupun sebulan saya sakit, boleh digantikan yang sebulan itu tanpa harus membayar fidyahnya. Tapi kalau misalnya tidak digantikan, boleh digantikan dengan fidyahnya. Tapi begitu. Tapi kalau memang bisa digantikan, ibadah badaniyah yang boleh digantikan itu adalah salah satunya adalah puasa. Puasa itu boleh digantikan secara oleh anak yang menggantikan. Ngomong misal sudah masuk waktu, masih ada hal-hal lain bersama akan bahas diskusikan pada waktu yang lain. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.